Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Dita Rizkia Putri, dan dalam video kali ini, saya ingin memberikan penyuluhan mengenai perlindungan anak dan perempuan. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Komnas Perempuan, tercatat terjadi peningkatan kasus pada perempuan sebesar 75% sejak pandemi COVID-19. Total kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi tercatat sebanyak 14.719 kasus. Anak-anak sering menjadi korban ledakan emosi sang orang tua karena merupakan pihak terdekat dan resiko untuk mendapat perlawanan balik pun adalah sangat kecil. Mayoritas anak-anak tersebut mengalami kekerasan akibat kejengkelan orang tua mereka dalam mendampingi belajar online di rumah. Keterbatasan ekonomi yang mereka alami di saat pandemi juga menuntut mereka harus meluangkan biaya khusus demi pembelajaran online anak-anak mereka. Jumlah anak di Indonesia adalah sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 85 juta anak. Masih banyak pola pikir dan perilaku yang menjadikan anak sebagai objek atau properti orang dewasa. Landasan hukum tentang perlindungan anak dan perempuan ini terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Keputusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbicara soal anak, siapa sih yang termasuk dalam kategori anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lalu, apa yang dimaksud perlindungan anak dan perempuan? Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan, perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman terhadap pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Lalu akan ada pertanyaan yang muncul. Anak dilindungi dari apa? Anak dilindungi dari tindak kekerasan yang dapat berupa tindak kekerasan fisik, psikis, emosional, bahkan kekerasan seksual. Lalu, anak juga dilindungi dari penelantaran. Penelantaran ini dapat diakibatkan akibat kelahiran di luar nikah, perceraian, dan juga kemiskinan. Lalu selanjutnya anak dilindungi dari diskriminasi, baik itu diskriminasi ekonomi, diskriminasi agama, sosial, budaya, kondisi fisik, dan juga kemampuan anak itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah perlindungan dari eksploitasi, baik itu eksploitasi ekonomi, eksploitasi sosial, dan juga eksploitasi seksual. Selain itu, anak dilindungi dari tindakan yang membahayakan. Contohnya, anak dilibatkan dalam demonstrasi, kampanye politik, atau juga anak dijadikan sebagai alat untuk mengemis, dan juga bahkan sebagai buruh tambang. Dan yang terakhir adalah anak dilindungi dari pelecehan, baik itu pelecehan seksual, dan juga suku atau ras. Berdasarkan hasil riset KPAI, terdapat fakta kekerasan pada anak di Indonesia. Dapat dilihat, fakta kekerasan pada anak memperlihatkan bahwa dari 1.026 responden anak SD, SMP, dan SMA yang berhasil ditemui dan memberikan pengakuannya tercatat, 91% responden mengaku masih mendapatkan perlakuan tindak kekerasan di keluarga. 87,6% responden mengaku mengalami tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Dan
17,9% responden yang pernah mengalami bentuk perlakuan kekerasan di masyarakat. Lalu selanjutnya adalah hasil riset KPAI terhadap kekerasan dalam lingkungan pendidikan. Teridentifikasi terdapat 4 jenis perilaku kekerasan dominan. Ditemukan fakta sebanyak 31,8% guru pernah menjewer anak, 49,1% teman sekelas pernah mencubit anak, dan 20,7% teman lain kelas menghina untuk di hadapan teman lainnya. Terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan selama pandemi. Yang pertama itu adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak perempuan kandungnya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD di Tangerang. Yang kedua, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh NS berusia 36 tahun terhadap anaknya yang masih berusia 2 tahun di Jakarta Barat. Yang ketiga, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh S, seorang mantan pengajar agama, kepada 3 orang anak, dan kasus AM, 36 tahun, seorang guru olahraga yang melecehkan murid-muridnya. Selain itu, baru-baru ini juga terdapat kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang security di Hotel Bamboo Inn berinisial AI 30 tahun terhadap seorang dokter wanita berinisial RL. Penyebab terjadinya kekerasan pada anak dalam keluarga yang pertama adalah karena orang tua mengalami perlakuan salah atau trauma pada masa anak-anaknya. Yang kedua, orang tua yang agresif dan juga emosional. Yang ketiga, pernikahan yang belum siap secara emosional dan juga ekonomi. Sering terjadi KDRT, kemiskinan dan tidak mempunyai pekerjaan. Yang keenam, jumlah anak yang banyak dan keluarga besar. Yang ketujuh, perubahan pada kondisi finansial keluarga akibat adanya COVID-19. Itu juga dapat memperburuk tekanan psikologi pada keluarga yang dapat berakibat fatal bagi kondisi keluarga. Lalu, jika di dalam lingkungan sekolah, apa saja sih penyebabnya? Nah, yang pertama adalah karena sistem dan peraturan sekolah tidak memiliki perspektif perlindungan anak. Yang kedua, guru belum memahami undang-undang perlindungan anak. Yang ketiga, punishment lebih sering daripada reward. Menghukum dianggap wajar untuk membuat jerah, tapi anak tidak pernah jerah, justru menjadi labeling ke anak. Menghukum sebaiknya dalam kerangka membangun kesadaran, bukan untuk menakut-nakuti. Siswa tidak dibekali pengetahuan tentang perlindungan anak. Jika dari pelaku siswanya itu sendiri, dikarenakan siswa yang melakukan pelanggaran, bullying, dan kekerasan karena dipicu oleh permasalahan yang dibawa dari rumah. Sistem BK di sekolah masih bersifat penanganan terhadap anak yang bermasalah. Seharusnya BK juga bekerja untuk pencegahan dari awal dan meletakkan permasalahan di setiap anak, sehingga sekolah mengetahui bagaimana riwayat keluarga dari perilaku masing-masing siswa. Kekerasan pada anak dan perempuan juga dapat berupa kekerasan seksual. Kekerasan anak dan perempuan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar melalui kata, sentuhan, gambar visual, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa berupa incest, perkosaan, dan eksploitasi seksual. Aspek kuratif pada korban kekerasan, pengobatan dan layanan kesehatan atau kuratif dapat melalui yang pertama adalah layanan medis, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga layanan psikososial, lalu yang keempat adalah melalui rujukan. Penanganan korban dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan juga dapat melalui penegakan hukum. Jika kekerasan terhadap anak dan perempuan itu terjadi, maka hal pertama yang dilakukan adalah dilaporkan atau menyembunyikan identitas korban. Lalu yang kedua itu disembuhkan secara integratif sehingga tidak berpotensi menjadi pelaku lain. Lalu selanjutnya, apa saja usaha kuratif pendampingan korban? Yang pertama, orang tua harus tetap mendampingi. Yang kedua, memperbaiki pola komunikasi dan pengasuhan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak. Yang keempat, mendampingi proses pemulihan psikologis.
Yang kelima, mendampingi proses reintegrasi di masyarakat dan sekolah. Lalu yang terakhir, membangun kepercayaan diri anak dan menyalurkan bakatnya. Terdapat beberapa lembaga yang dapat dijadikan sebagai tempat pengaduan jika terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Yang pertama itu adalah Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan atau KPAI. Yang kedua, Lembaga Bantuan Hukum. Yang ketiga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan. Lalu yang kelima adalah Kantor Polisi terdekat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap materi penyuluhan kali ini dapat menekan jumlah kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan. Jika ada pertanyaan, dapat kalian sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.